Halo orang-orang baik, seringkali dalam hidup kayak sebuah puzzle, di mana puzzle demi puzzle kita susun akan membentuk gambaran yang sangat indah dan kita melihat sesuatu yang utuh bahkan terasa epik sekali sehingga segalanya terasa lebih sempurna dan baik adanya. Tapi ketika puzzle demi puzzle tersebut belum tersusun rapi dalam sebuah gambaran besar, kita seringkali terhenti dalam melangkah. Seringkali ada kebingungan dalam hidup, seringkali membuat kita berada dalam posisi yang tidak nyaman sekali. Karena untuk perubahan besar dalam hidup, tentu dibutuhkan kesediaan kita untuk keluar dari zona nyaman kita. Yang seringnya membuat kita berada di tempat yang sama karena terlalu banyak rasa frustasi. Kok aku selama ini belajar ini itu nggak ada perubahan besar dalam hidupku? Kok aku ikut kelas ini itu nggak terjadi apa-apa dan malah banyak orang yang terubahkan kehidupannya, padahal kami masuk ke kelas yang sama, juga tekniknya sama. Apa yang terjadi? Apa yang salah? Dan apa yang perlu dibenahi? Dalam video ini, aku akan berbagi pengalamanku sehingga kamu mungkin ya bisa untuk mendapatkan perspektif baru yang membantumu untuk hidup lebih bebas, bahagia, dan penuh inspirasi. Kita itu kadang juga sering ya mendengar tentang beberapa ungkapan ya yang membuat kita terasa tersihir bahwa kata-kata itu sangat indah sekali. Tapi kita bingung ketika mendengar atau melihat paradoks kehidupan. Contohnya misalkan, kamu mungkin pernah mendengar, keraslah terhadap dirimu sendiri agar dunia lunak kepadamu. Tapi di satu sisi, kamu juga mendengar, kamu nggak boleh keras sama dirimu sendiri, agar kamu bisa lebih bahagia dan ringan melangkah. Mana yang benar? Semuanya benar, teman-teman. Hanya kita perlu pemahaman yang lebih dalam. Atau juga ya, aku tidak akan mengizinkan seseorang pun untuk menyakiti diriku, dan luka itu tidak akan pernah bisa menyentuhku ketika aku nggak memberi izin. Dan kita mendengar, di dalam luka itu tempat cahaya masuk. Ini sebenarnya artinya gimana? Kalau yang ini ada hubungan keterikatan. Kita juga mungkin mendengar, bekerja keraslah, atau bahkan nggak usah bekerja keras. Kita santai aja, semua yang kita inginkan udah kita dapatkan dengan mudah. Ini mana yang benar ya? Semuanya benar. Hanya saat-saat tertentu nanti kita akan memiliki pemahaman yang lebih. Dan ini yang sering terjadi ya. Semua akan indah pada waktunya. Yang membuat sebagian besar dari kita berpikir, oh iya ya, tentu aja. Aku harus merelakan, aku harus ikhlas, aku harus melepaskan semuanya. Oke, semua akan indah pada waktunya. Tapi ketika itu disalahpahami, yang akhirnya membuat kita nggak ada tindakan, nggak ada inisiatif untuk melangkah, sehingga membuat kita muter-muter aja di tempat dan kita bertanya-tanya, apa yang terjadi? Apa yang salah? Karena aku orang yang sabar, aku orang yang baik, aku menerima ini semua, dan kita nggak sadar bahwa ada banyak sekali hal-hal yang membuat luka di hati kita atau di batin kita tumbuh sedikit, dan akhirnya memenuhi batin kita yang nggak kita sadari, yang nggak kita lepaskan, hingga membuat sebuah ledakan yang pada suatu ketika akan menjadi hambatan dalam hidup kita. Aku akan cerita tentang pengalamanku mengikuti kelas-kelas ya, training, kemudian seminar, ataupun retreat selama 2 atau 3 hari yang memang rajin banget aku ikut dan aku sangat senang sekali. Jadi bermula pada ketika aku kuliah, temanku mengajakku untuk ikut training ya Pak Ari Ginanjar, ESQ, yang dimana akhirnya membuat aku memiliki pola pikir yang berbeda saat itu dewasa muda ya. Dan di sesi terakhir, rata-rata kalau kita mengikuti seminar atau training pengembangan diri, teman-teman, ada sesi-sesi untuk melepaskan emosi secara bareng-bareng. Yang
pada akhirnya membuat ketenangan dalam hati kita, kayak rasanya beban itu udah berkurang banyak. Dan itu aku pertama kali mengenal tentang pelepasan emosi. Dan kemudian tahun demi tahun berganti, aku ketika bekerja menjadi dokter, praktek di sini sana, aku diajak sama suamiku untuk ikut training Pak James Gui ya, tentang selling, tentang marketing yang aku nggak lihat kenapa aku harus ikut. Karena aku merasa aku nggak perlu mempelajari ini. Dulu aku berpikir seperti itu. Suamiku bilang, ini ilmunya bagus banget, ikut aja. Ya udah aku ikut dan aku terpesona juga ya teman-teman. Wow, hingga pada akhirnya yang aku nggak duga, aku akan terjun dalam sebuah bisnis beberapa tahun setelahnya ya. Yang aku perlukan adalah memperdalam teknik selling. Dan aku teringat akan pelajaran-pelajaran Pak James Gui yang awalnya aku nggak ngerti kenapa aku ikut. Dan ketika aku dalam bisnis teman-teman ya, tentu saja aku menghadapi banyak sekali klien dengan beraneka ragam karakter. Aku juga memiliki tim, aku mimpin tim, dan tentu saja aku juga mengikuti seminar-seminar bisnis, mengikuti pelatihan-pelatihan atau retreat-retreat tertentu yang biasanya memiliki sesi pelepasan emosi. Setiap tahun aku pasti ngikutin, atau aku ngikutin setahun itu kurang lebih misalkan 3 atau 4 kali ya. Hingga setiap sesi terakhir selalu ada fase untuk melepaskan emosi bareng-bareng. Hingga aku sadar, aku perhatikan, setiap kali mengikuti training kelas-kelas tersebut, itu benar-benar rasa-rasanya kayak menjadi orang baru. Kayak mengalami terobosan atau breakthrough, atau bahkan lompatan kuantum ya, yang karir tiba-tiba melesat, bisnis omsetnya meledak ya, dan membuat hubungan antara aku dan para klienku, aku dan timku dan sebagainya itu benar-benar membaik. Dan aku bersyukur banget selama ini aku selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Dan pandemi pun tiba. Hingga banyak sekali hal-hal yang sebelumnya rutin aku lakukan terhenti, termasuk ngikutin kelas-kelas offline. Hingga pada suatu ketika aku ngerasa kok ada yang gak enak gitu ya di dalam hatiku. Ini saatnya untuk melakukan pelepasan emosi yang udah lama gak aku lakukan. Tapi aku bingung harus belajar kemana ya. Ketika aku bertanya seperti itu teman-teman di dalam diriku, kucingku merobohkan beberapa buku. Aku menoleh dan melihat salah satu buku yang aku gak sadar bahwa aku punya buku tersebut udah sejak lama aku menjadi mahasiswa. Tahun 2006. Buku itu berjudul Kuantum Ikhlas oleh Pak R.B. Sentano. Aku baca sekilas, ya ampun, ini adalah hal-hal untuk membuat hati kita lapang dan melepaskan emosi kita. Ada nggak ya training offline-nya? Aku mencari di Instagram, seakan ada kebetulan-kebetulan yang ketika kita itu memiliki niat yang besar ya teman-teman. Itu benar-benar dituntun loh. Langsung aku ketemu sama salah satu nomor panitianya, aku telepon menanyakan apakah ada training offline. Panitianya bilang, Bu, ada besok Pak R.B. Sentano ngajar di Surabaya. Ini masih ada 1 kursi kosong. Langsung tanpa pikir panjang, aku daftar transfer. Besoknya aku ngikutin training tersebut dan aku diajari banyak hal yang mengubah juga kehidupanku. Aku diajari tentang teknik untuk melepas emosi dengan mudah. Aku juga belajar tentang brainwave ya, di mana kita saat ini berada dalam kondisi gelombang beta ya teman-teman. Kalau stresnya terlalu tinggi high beta, itu bisa kita pindahkan dengan mendengar musik dengan gelombang alfa. Ya, jadi rasa-rasanya stres itu meredah, bahkan bisa ke gelombang theta, itu bisa kita hipnosis diri kita sendiri. Dan itu adalah langkah yang sangat-sangat mudah sekali. Yang akhirnya aku juga belajar tentang sering mendengarkan frekuensi 432 Hz ya, untuk ketenangan atau relaksasi, 528 Hz yang untuk keajaiban atau cinta, yang juga ada frekuensi-frekuensi khusus untuk membuat kita lebih fokus dalam belajar atau bekerja. Aku benar-benar berterima kasih sekali sama Pak R.B. Sentano, orang yang sangat ramah, santai, bijak ya, yang menjelaskannya dengan sabar sekali.
Dan itu akhirnya membuatku benar-benar ngerti banget bahwa dengan mendengarkan brainwave itu memindahkan frekuensi. Kayak kita, kata Pak RB ya, pindah persneling ya, dari gelombang beta ke gelombang alfa, mindahin frekuensi sehingga kita nggak akan cemas lagi ya. Itu membantuku teman-teman, selama bertahun-tahun membantuku hingga pada suatu ketika rasa-rasanya kok mulai ada hal-hal yang nggak selaras lagi dalam hatiku. Untuk mengingat lagi tekniknya gimana ya dulu cara melepaskan emosi, kok kayaknya waktu di kelas dulu itu mudah banget ya. Aku lupa teman-teman. Dan aku kesulitan, padahal aku membaca buku-buku tentang praktek melepas emosi. Kalau kamu suka dengan buku The Secret ya, Rhonda Byrne, itu di buku ketujuhnya yang terakhir tentang rahasia terbesar, itu beda banget. Kalau buku rahasia, itu kan ada di permukaan aja kayaknya ya. Tapi ngomongin tentang buku Rhonda yang terakhir, itu benar-benar dalam banget bahwa semua hal adalah ilusi. Dan dikasih contoh bagaimana mempraktekkan untuk melepas emosi dengan mudah, hanya beberapa detik aja. Tapi aku praktekkan, aku nggak bisa. Kadang-kadang kita butuh seseorang, mentor, coach atau guru, pembimbing yang memang berpengalaman untuk membantu diri kita, teman-teman. Dan akhirnya aku bertemu dengan Om Bimo ya, dan Coach Santo yang aku ikut kelas offline-nya juga. Di mana di situ aku mengenal tentang mengupas bawang, bahwa emosi-emosi atau trauma di dalam hidup kita itu kayak kupasan bawang. Belum tentu ya sekali sesi itu bisa bersih semuanya, butuh berkali-kali dilatih atau bersesi-sesi. Aku akhirnya menyadari, dan di kelas itu juga ada teknik untuk melepaskan emosi secara bersama-sama. Aku pun lega juga ya, yang akhirnya oke, ceria lagi, gembira lagi. Dan tiba-tiba beberapa tahun setelahnya mulai lagi, gimana ya dulu teknik melepas emosi dengan mudah ya. Sambil aku mendengarkan terus ya brainwave dan sebagainya, yang dimana teman-teman ketika kita semakin dalam hidup itu kita akan dikasih tantangan demi tantangan yang lebih besar lagi. Aku akhirnya bertemu dengan Coach Lia di Sedona Method Indonesia. Aku benar-benar waktu itu berdoa, ya Allah tuntun aku untuk mendapatkan pemahaman lebih tentang bagaimana melepaskan bagasi emosi ini. Akhirnya aku melihat channel beliau, langsung daftar segera membershipnya, benar-benar praktek ya. Aku kalau belajar sesuatu yang baru, teman-teman, berusaha untuk mengosongkan gelasku. Karena ketika gelas kita penuh, mungkin sebelumnya kita banyak belajar, udah ngerasa tahu ini itu, kita akan menghambat pertumbuhan diri kita sendiri, dan aku nggak mau. Aku berusaha selalu mengosongkan gelas, menerima apa ilmu-ilmu baru yang bisa untuk membantuku bertumbuh. Hingga ada sebuah kesempatan di mana aku terkoneksi langsung dengan Coach Lia, dan aku dibantu tentang pelepasan emosi yang gak aku duga sebelumnya, bahwa aku menggenggam erat emosi tersebut. Aku selama ini berpikir aku udah melepaskan kok semuanya, aku baik-baik aja, tapi kok ada yang kurang pas gitu ya dalam hidupku. Nah aku kan gak ngerti apa yang aku genggam terus-menerus ini. Itu ternyata antara cinta dan benci, teman-teman. Topik yang gak aku duga sama sekali, bukan tentang cinta ke pasangan atau ke orang lain, bukan tentang itu, tapi melebihi dari itu, bahkan ke diri kita sendiri. Bahwa ternyata aku memang ya berusaha ingin menolong banyak orang. Tapi pelajaran yang paling berharga adalah kita nggak bisa untuk menolong semua orang. Kita hanya bisa menolong orang yang mau menolong diri mereka sendiri. Dan sebenarnya kita nggak bertanggung jawab terhadap orang-orang tersebut. Kita harus memprioritaskan diri kita sendiri dulu yang harus kita bantu. Tapi mungkin aku dulu nggak memahami bahwa aku pengen orang itu bahagia, aku pengen orang ini berhasil, aku pengen orang ini nggak gagal. Sehingga rasa-rasanya nggak apa-apa, aku aja yang menderita, yang paling penting orang-orang ini, mereka berhasil semua. Dan itu adalah pemahaman yang jelas-jelas seperti mata pisau ya, kebaikan itu akan bisa menjadi bumerang ke diri kita jika kita nggak memahami sesuatu. Yang pada akhirnya melakukan proses releasing dibantu oleh Coach Lia,
Itu mungkin 3 menit aja dan benar-benar lepas. Gak ada bedanya antara cinta dan benci terhadap diri kita sendiri. Rasanya melebur jadi satu, semuanya netral. Yang ada hanyalah cinta tanpa syarat. Ya, pada akhirnya kita mungkin memahami ya, mungkin ada banyak orang yang mungkin mirip-mirip kayak aku. Aku ini orang yang introvert, yang gak mudah curhat bahwa aku baik-baik aja. Aku bisa kok menyelesaikan ini semua. Aku nggak mau untuk membebani orang. Sehingga aku berusaha untuk menyelesaikan hal-hal itu sendirian. Dan itu akhirnya menjadikan tekanan yang aku berusaha untuk kuat. Bayangkan aja kalau kamu orang introvert, nggak bisa curhat ke orang, terus kemudian kamu tekan emosi-emosi itu karena kamu berpikir, aku kuat kok, aku kuat kok, aku kuat, aku baik-baik aja. Untungnya aku suka nulis, aku journaling teman-teman. Kalau orang yang nggak suka nulis dan ngerasa bahwa aku bisa kok menahan itu semua, bayangin aja bagaimana banyaknya bagasi emosi ini. Bagasi emosi ini dijelaskan dengan sangat epik sekali ya oleh Coach Lia dan Obima waktu itu. Dan akhirnya membuat aku benar-benar paham, iya ya, kadang-kadang aku merasa aku harus berbuat baik sama semua orang, tanpa melihat diriku sendiri, tanpa memprioritaskan diriku sendiri, dan ketika orang tersebut misalkan ya gagal atau nabrak tembok atau terjatuh, aku nggak sadar aku menyalahkan diriku sendiri. Gitu. Kita juga mungkin mengalami hal seperti itu yang akhirnya membuat diri kita tuh ngerasa gitu ya, ngerasa gagal gitu ya. Tapi ketika kembali melepaskan emosi-emosi tersebut, kita menjadi benar-benar teman-teman melihat diri kita itu dengan cara yang berbeda, menghormati, mencintai, menghargai diri kita, dan memprioritaskan diri kita. Ya, kadangkala kita memang harus membiarkan orang lain itu terjatuh. Kadangkala kita harus membiarkan orang lain terluka, gagal, mengalami kekecewaan dalam hidup, karena itu membuat pelajaran penting dalam hidup mereka. Layaknya seorang ibu, kadang-kadang kita nggak sanggup atau nggak rela untuk ngelihat orang lain atau anak kita itu terjatuh kan, jangan nak, biar ibu aja yang melindungimu. Nah, kalau kebablasan ya jadinya menjadi bagasi emosi yang terpendam di dalam batin kita teman-teman ya, dan itu harus kita atasi. Aku juga terbantu dengan membaca buku Mel Robbins, Love Bomb Theory. Itu buku yang bagus banget kalau kamu lagi ngalami konflik berkepanjangan dengan dirimu sendiri. Mungkin baik banget ya untuk baca buku ini sebagai literasimu, karena ini juga mengubah hidupku, mengubah pandanganku juga. Di bab pertama teman-teman, Mel Robbins ya, seorang ibu yang memiliki 3 anak, anak terakhirnya cowok mau melakukan pesta dansa. Ibu ini benar-benar sangat protektif sekali, dia berusaha untuk membuat semuanya sempurna, benar-benar ngatur pasangannya, ngatur baju yang dipakai, hingga kayaknya nggak pengen gitu ya membuat si anak laki-laki ini terjatuh, terluka, atau salah arah. Hingga si anak ini ngerasa, ibu, aku udah dewasa, aku bisa menentukan langkah sendiri. Si ibu berpikir bahwa, nak, ibu ini sudah berpengalaman. Lihat aja 2 kakakmu dulu yang ngikutin pesta dansa, ibu yang ngatur ini semua. Kamu kan belum tahu bahwa ada banyak jebakan-jebakan dalam hidup. Dalam hidup, kamu harus mematuhi omongan ibu, karena ibu ini loh kembali lagi udah berpengalaman. Sampai akhirnya si anak perempuan bilang, bu, udah, biarkan dia. Misalkan dia salah memilih pasangan, biarkan. Misalkan dia merusak baju pestanya dan kena hujan, biarkan. Nggak apa-apa. Misalkan dia salah dalam memilih restoran setelah ikut pesta dansa, biarkan, biar dia merasakan sendiri. Nggak apa-apa bu, nggak semua hal kita harus campuri. Kita mungkin memberikan nasihat saja, tapi soal keputusan biarkan dia yang memilih. Itu membuat Mel Robbins sadar dan membuat buku yang fenomenal banget ya, kamu perlu baca, bagus banget, dan membuat Oprah Winfrey itu, wow, ini buku, salah satu buku terbagus yang aku baca ya. Kita kadang-kadang teman-teman mengontrol, mengambil kendali bahwa aku ini udah pengalaman, kamu jangan sampai terjebak di sana. Tapi seringnya kita membantu orang dengan inspirasi. Biarkan keputusan ada di tangan mereka, mau melakukan atau enggak. Itu teman-teman, itu pelajaran yang sangat-sangat berharga sekali. Dan itu pelajaran yang indah yang membuat perspektifku dalam memandang diriku, dalam memandang kehidupan itu juga berbeda banget ya.
Dan ini akan juga bisa untuk membantu dirimu. Kembali lagi, akhirnya aku benar-benar sangat berterima kasih sekali. Coach Lia, terima kasih banget. Karena aku nggak sadar bahwa aku menggenggam sesuatu ini, aku pengen untuk menolong banyak orang, membuat perbedaan besar bagi banyak orang. Tapi akhirnya jadi bumerang dalam diriku sendiri. Kita harus memahami dalam belajar, teman-teman. Kita itu awalnya mengetahui, kemudian mengerti, ya, baru akhirnya memahami. Itu kan kayak kepingan puzzle yang dulu nggak kita pahami. Akhirnya di sini, iya ya, bahwa kita nggak boleh terlalu ikut campur terhadap orang lain, ya, kecuali memang mereka mau untuk membantu diri mereka sendiri. Itu pun kita hanya bisa untuk menginspirasi saja. Dan kembali lagi ke kelas atau seminar yang kita ikuti, teman-teman, apakah perlu, apakah harus, itu semua tentang pilihan. Tapi berdasarkan pengalamanku, aku selalu mendapatkan terobosan besar ketika mengikuti kelas-kelas itu. Bagaimana untuk memilih kelas-kelas yang sesuai dengan diri kita? Selalu tanyakan pada diri kita sendiri, karena jawabannya hanya di kamu, teman-teman. Ada teman yang tanya, Ki, aku harus ikut kelas ini enggak? Ya, udah, tanyakan kepada dirimu sendiri. Gimana caranya? Tanyakan, minta tuntunan. Apakah aku harus ikut kelas ini atau enggak? Apakah aku harus ikut kelas ini atau enggak? Biasanya jawabannya 3 atau 4 hari kemudian, teman-teman, itu bisa berupa tentang tiba-tiba yakin aja, oke, aku mau. Ada dorongan untuk segera daftar. Ada teman yang mulai ngajak, ayo yuk, ikut yuk. Kayak gitu, ya. Kembali lagi, mengikuti sebuah kelas, teman-teman, itu akan memberikan energi yang berbeda. Karena apa? Ada banyak orang yang memiliki niat yang sama. Niatnya kan untuk berubah, untuk menjadi lebih baik, untuk mencari solusi dalam hidup, untuk bertumbuh, yang niatnya adalah hal-hal baik kan. Ketika orang dengan niat yang baik berkumpul dalam satu ruangan atau satu forum atau apapun itu, dibimbing oleh orang yang berpengalaman di bidangnya, tentu aja itu menciptakan medan energi yang besar banget. Sehingga kayaknya kita itu kayak kecipratan gitu ya, kecipratan berhasilnya, suksesnya, baiknya, dan sebagainya. Itu yang kita benar-benar tanamkan dalam diri kita sendiri. Dan ngomongin tentang itu, kita tuh kayak melihat ke kehidupan kita sebelumnya, ya, ke fase-fase hidup kita. Memang kita harus menghadapi diri kita saat ini. Oke, hanya ada waktu saat ini saja. Tapi ketika kita memahami dengan pemikiran yang lebih dalam lagi, teman-teman, akan ada titik demi titik yang membuat koneksi kita semakin luas untuk kita berpikir lebih dalam. Kalau aku dulu nggak ikut kelasnya Pak Ari Ginanjar, aku nggak akan ngerti tentang ada sebuah teknik pelepasan emosi. Kalau aku nggak ikut kelasnya Pak James Gui, aku nggak ngerti tentang selling. Ya, walaupun aku juga ngikuti ya seminar bisnis yang lain. Kalau aku nggak ikut kelasnya Pak Herbert Sentanu, aku nggak akan ngerti tentang brainwave, kehebatannya. Dan juga ternyata ketika aku baca lagi catatan-catatan itu saat seminar, aku baru ya bahwa ya ampun, dikasih teknik releasing air, amati, izinkan, relahkan. Itu gampang banget dipraktekkan setelah mengalami pergolakan yang macam-macam, dan akhirnya paham. Dan akhirnya ketika melatih itu, oh alah, iya ya, gini, dan bisa. Kayak otot, teman-teman, pikiran itu bisa dilatih. Yang semakin lama akan semakin kuat membentuk jaringan-jaringan saraf baru atau neuroplastisitas, ya. Dan ketika aku nggak ngikutin Om Bimo, ya, aku nggak akan tahu tentang kupasan bawang dan juga bagasi emosi. Ketika aku nggak ikutin Coach Lia, aku nggak akan ngerti apa nih yang aku genggam, ya, dan pelajaran berharga tentang cinta, kebencian dalam diri sendiri yang melebur jadi satu, sehingga aku, oh ya, prioritaskan diri sendiri dan cinta yang sebenarnya itu seperti ini loh, gitu. Kayak Steve Jobs, ya, kalau kamu membaca biografinya, beliau ngomong, kalau saya dulu di waktu muda nggak belajar tentang kaligrafi, nggak akan bisa untuk membuat tulisan yang bagus, ya, berbagai macam bentuk di programnya. Kalau dulu nggak belajar meditasi secara mendalam selama bertahun-tahun, dia bilang nggak akan bisa untuk mendapatkan inspirasi atau ide-ide besar yang membantu dalam bisnisnya.
Semuanya memiliki keterhubungan. Kadangkala memang kita harus benar-benar ngeliat untuk menghubungkan titik demi titik dalam hidup kita. Dan ketika aku amati teman-teman, memang ya setiap 5 atau 7 tahun sekali kita itu akan mengalami pergolakan dalam hidup kita. Yang mungkin awalnya ngerasa baik-baik saja, aman-aman saja, santai-santai saja. Kok tiba-tiba ngerasa kosong ya, hampa. Apa yang terjadi? Akhirnya mulai melakukan pencarian. Oke. Dan ketika teman-teman bentar. Ya. Dan ketika teman-teman Oke. Biar aku mengingat sebentar ya. Oke, pergolakan ya. Juga ada tabrakan tembok realitas yang membuat kita akhirnya mencari ketenangan, kedamaian. Biasanya ke arah spiritual, ya. Itu semua diperlukan untuk membuat kita bertumbuh karena Tuhan menyiapkan tempat yang lebih baik pada kita untuk naik level. Tapi apakah ada orang yang nggak berubah, yang muter-muter dalam hidupnya selama bertahun-tahun dan sampai kapan aku menderita? Iya, ada. Banyak banget yang kena jebakan perangkap ini. Kunci permainannya adalah meningkatkan level kesadaran kita terus-menerus. Oke teman-teman, kita kembali lagi dan ada aja ya kalau bikin video panjang itu godaannya tiba-tiba mati dan sebagainya ya. Karena aku biasanya bikin video itu secara spontan sih ya. Oke, apakah memang harus dengan teknik releasing untuk mengubah hidup misalkan ya, pertanyaannya seperti itu. Gini, aku pun berpikir, kalau dulu mungkin di era 20-an atau 30-an umurku dan aku membuka channel YouTube, aku mungkin sering untuk ngomongin tentang produktivitas, tentang kerja keras, tentang meraih mimpi, tentang mengasah ya skill kita, membangun tim, tentang untuk meningkatkan konsep diri dan sebagainya ya. Ketika di era 40-an yang mungkin sering dibicarakan adalah ketenangan, kedamaian batin, bagaimana kita untuk melepaskan emosi-emosi itu sehingga yang pada akhirnya tujuan utama kita adalah hidup kita itu lebih enak gitu loh melangkah. Kalau hidup kita enak, kalau hati kita itu nggak ada ya keret-keretan gitu ya, nggak ada sesuatu yang mengganggu kita, menjadikan kita itu kayak beban banget dalam hidup, kan produktivitas kita itu meningkat, kita bisa fokus untuk terus bertumbuh ke arah jalan yang kita inginkan. Dan semua orang teman-teman memiliki perjalanan hidupnya masing-masing. Bisa jadi apa yang aku sampaikan juga mungkin gak cocok bagi kamu, gak apa-apa, abaikan aja ya. Mungkin kamu ambil poin-poin pentingnya, oke ya, kayaknya ya sebagai pengetahuan aja. Tapi kalau kamu klik, kamu terapkan, ya oke juga. Ini semua kan pilihan ya. Dan jalan lainnya teman-teman, kita bisa program ulang alam bawah sadar kita. Misalkan ya, kalau kamu sering pernah baca buku The Magic of Thinking Big, itu buku fenomenal juga ya. Kamu mungkin pernah mendengar tentang ada 2 serigala dalam diri kita. Serigala baik dan serigala jahat. Serigala baik itu kita sering berpikir positif. Serigala jahat kita sering berpikir negatif. Nah, mana yang menang? Yaitu siapapun yang kamu beri makan terlalu banyak. Ya, misalkan kamu setiap hari sering konsumsi ya konten-konten negatif, berita-berita penuh gosip ini itu dan menyebarkan ketakutan, atau kamu berada di lingkungan yang menurut kamu itu toksik, yang membuat kamu itu nggak bisa bertumbuh, ya serigala jahatnya ini yang tumbuh jadi besar gitu ya, serigala baiknya mengkeret ya. Kayak bayi aja. Akhirnya yang menjadi dominasi adalah pikiran negatif. Oke. Dan kemudian misalkan nih kamu sadar, iya ya, aku memang selama ini banyak banget konsumsi hal-hal negatif. Aku mau berubah nih. Gimana ya supaya serigala baikku ini gemuk banget ya, jadi raksasa. Akhirnya secara sadar kamu mulai membuat pilihan-pilihan dalam hidup. Sering membaca buku, konsumsi konten-konten yang positif, bertemu dengan orang-orang baik, yang salah satunya ada di kelas-kelas yang tujuannya sama untuk upgrade, untuk naik level dalam hidup. Itu teman-teman ya. Semuanya ada hubungannya, oke? Dan ketika kamu sadar benar-benar, oh ya ya, mulai kamu mendengarkan lagu-lagu
positif. Aku juga sering ya ngomong tentang lagu-lagu itu pengaruh banget loh dalam hidup kita. Bisa kita kasih jangkar tertentu ketika kita sangat sedih dan sebagainya. Ada lagu-lagu yang langsung kita benar-benar akhirnya shifting, menggeser teman-teman diri kita dari berpikiran negatif ke positif. Karena dalam satu waktu nggak ada dua pikiran. Pasti ada salah satu pikiran yang mendominasi, entah itu positif atau negatif ya. Dan ini bisa kita latih terus-menerus. Yang pada akhirnya ya, yang pada akhirnya itu ketika semakin kita latih kan mudah banget gitu untuk bersyukur. Kamu hanya punya satu teknik misalkan, kamu kuasai aja rasa syukur, kamu kembangkan setiap detiknya, setiap hari. Loh, itu bisa banget untuk program ulang alam bawah sadarmu dan kamu gampang banget untuk berada di hal-hal yang positif. Dan lama-kelamaan teman-teman, akhirnya ya batin kita itu juga bisa bersih gitu loh. Kita bisa fokus terhadap impian atau goal besar kita. Makanya kenapa aku juga bikin video untuk ningkatin vibrasi yang tujuannya adalah membuat kita sering berada di kondisi-kondisi vibrasi tinggi yang kalau vibrasi tinggi itu memiliki frekuensi-frekuensi tertentu, menarik kelimpahan, keberuntungan dan sebagainya hingga kita mudah sekali untuk berada di hal-hal yang membuat pikiran kita itu lebih dominan ke arah positif gitu ya. Jadi kenapa semuanya kayak puzzle ya, yang dulu kita nggak pahami, aku aja dulu juga nggak paham kok kenapa seperti ini, ternyata dapat jawabannya. Enak banget kalau hidup kita itu nggak memperberat dengan mempertanyakan sesuatu yang dulu pun aku nggak paham, ternyata selama dalam perjalanan waktu, aku menjadi paham. Ini enak banget teman-teman. Karena kembali lagi, di titik kita yang sekarang, kita kan mudah bersyukur bahwa segala hal yang ada di dalam kehidupan kita, itu karena cinta Tuhan yang ingin mengangkat hidup kita untuk naik level sebenarnya. Ya. Dan ketika kita memahami itu, semakin besar rasa syukur kita. Kembali lagi ke kelas-kelas ya. Itu kenapa kalau memang kamu ada waktu, kesempatan, ada kelas yang bagus, ikutin aja. Selain itu, di dalam kelas-kelas tersebut, aku juga berkesempatan ketemu dengan orang-orang baik yang sampai saat ini aku berteman dengan mereka dan hubungan kami baik. Ya, itu juga salah satu hal yang perlu kita syukuri. Dan sampai kapan kita mengikuti kelas-kelas ini? Misalkan aku, teman-teman ketika ditanya, Kiki, apakah kamu udah bisa belajar mandiri dan sebagainya. Apakah kamu akan tetap mengikuti kelas? Kalau ada kelas yang bagus, ada seminar bagus, ada retreat bagus, aku ikut. Iya. Karena kembali lagi, kita benar-benar lihat energinya yang luar biasa dan nyerap ya pengalaman-pengalaman dari pembimbing tersebut, teman-teman. Pasti akan ada banyak pelajaran-pelajaran berharga. Nah, ketika kita mempersiapkan hal tersebut, misalkan kan, kayaknya kok kelas-kelas harus bayar dan sebagainya. Ini juga kita memiliki pemahaman gini. Kita seringkali meremehkan hal-hal yang gratis. Biasanya seperti itu. Kalau kita berpikir baik-baik ya, secara tenang, secara mendalam. Mungkin aku dulu juga seperti itu. Tapi ketika kita ada, biaya dan sebagainya, itu kan pertukaran energi sebenarnya. Tapi kita akan lebih menghargai teman-teman kelas-kelas yang memang berbayar. Dan beneran kita akan jauh lebih mempersiapkan diri, benar-benar mendengar itu secara fokus ya. Akan terasa sekali bedanya. Kemudian apalagi? Apakah orang-orang hebat itu juga ngikutin kelas-kelas tertentu? Kalau kamu baca bukunya Jack Canfield, ini adalah salah satu buku yang bagus banget ya, tebel banget. Cuman ini benar-benar juga ngubah banyak hal aku perspektif tentang hidup. Jack Canfield, seorang multimilioner atau bahkan bilioner ya, dia bilang di dalam bukunya ini menjadwalkan waktu untuk ikut kelas, untuk ikut training ke orang yang lebih hebat, di mana juga mereka sama-sama multimilioner yang pasti ada aja pelajaran-pelajaran penting yang didapat teman-teman, karena hidup itu sangat-sangat luar biasa sekali ya. Kadang-kadang udah kita rencanakan ini itu, ngalami ini itu. Dan tetap kita perlu pengembangan diri.
Kalau kita terus belajar, terus meningkatkan konsep diri kita, ngadepin apapun itu jauh lebih tenang. Dan kita juga mungkin sering mendengar bahwa wah, tiba-tiba ada banyak hantaman dalam hidup, cepet banget loh dia bisa bangkit kembali, karena segala sesuatu dibangun dari mental kita terlebih dahulu. Itu ya. Oke, teman-teman, cukup panjang. Semoga ini membantu kamu, karena apapun itu ambil selalu baiknya. Aku benar-benar berterima kasih banget sama orang-orang yang membimbingku secara langsung atau nggak langsung, para mentor bisnisku juga. Karena kalau aku nggak ngalami benturan-benturan itu, aku mungkin juga nggak memiliki mindset yang, oh ya, aku memandang hidup itu seperti ini gitu. Kita, teman-teman, kadang-kadang memang, bukan kadang-kadang lagi ya, perlu ngalami halangan, hambatan, tantangan besar berupa kegagalan demi kegagalan, yang pada akhirnya di titik ini melihat titik demi titik lagi di hidup kita, oh ini toh maksudnya. Oh, aku jadi paham, sehingga akhirnya kita benar-benar berterima kasih sekali terhadap kehidupan ini. Segala sesuatunya sudah baik adanya, semuanya sudah sempurna, hingga kita bisa belajar untuk terus melihat dengan lensa cinta. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah komen, yang sudah like. Terima kasih banyak. Aku juga terus belajar dan kita benar-benar bisa untuk terus naik level dengan terus berbagi kebaikan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.